Merupa, kalau kita jumpa mim dan nun yang di akhir kita waqaf di atasnya, tetap harus jalan suaranya. Baik putuh. Him. Jangan hib. Karena kalau kita sukunkan mim, kita potong mim jadi ba. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, itu 2 harakat juga. Ma 2 harakat. Maliki Yaumiddin. Di yaw dibaca ya. Ya waw, bukan yo. Jangan terbaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumid, bukan yaw, tapi yaw. Ya we. Ya we. Itu yang Maliki Yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini juga sering harus kita perhatikan. Dia ini ada tasydid hadirin ya. Ada tasydid, di atas yana tasydid. Iya, tekan suara, bukan tekan, angkat suara dan jalankan dia. Tapuja. Iya, jangan sampai idang, baik sampai idang su, baik sampai iyyaka na'budu wa ya lanjut. Tetap angkat suara tetapi jalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Ya. Kemudian ain nyo hati-hati tunggu. Huruf ain itu keluar dari tengah tenggorokan. Ini. Menyuragam ino baknyo, baknai bedahnya becut. Ya. Menyedemat ino menyejak-jaknya nyo betul. Yang sering kita salah adalah di sini, kenapa? Kita bawa huruf ain yang seharusnya keluar dari tengah tenggorokan, kita bawa ke hidung. Na'budu. Ini yang sering kesalahan. Maka yang benarnya adalah angkat ke atas. Na'budu, ya. Jadi baik dalam hidung tapi pertama dalam tenggorokan. Wa iyyaka nasta'in juga demikian. Wa tasydidnya jangan hilang. Baik sampai terbaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga jangan berhenti. Enggak boleh. Jalan. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, huruf H nyobek putuh dengku. Kenapa huruf H itu huruf yang jalan dia? Sering kita dengar lagi orang terkejut. Ihdinas sirat. Enggak boleh seperti itu. Huruf H itu huruf yang jalan. Ihdinas jalan. Ihdinas sirat. Kemudian ini juga sering bahkan karab hampir semua kita lihat ya. Ketika dibaca berpindah dari huruf na ke huruf sad, itu rata-rata kita baca no. Ihdinas. Pakai nos. Karena gedanya bak dapat timang huruf sad yang tebal di liku. Karuh mempertebal huruf nun. Padahal caranya tipiskan dulu huruf nun baru tebalkan huruf sad. Ihdina. Buka dulu di huruf nun. Ihdinas sirat. Jangan dibaca ihdinas. Ya. Maka itu ini perlu diperhatikan. Kemudian huruf sad. Ini huruf sad. Huruf sad legedanya dengku menyobak ranya uraceh kaedah ji pegah yang kebiasa ya. Maka ji bukan salah, cuman mungkin kurang tepat pegah ya. Menyobak gedanya na kaedah meno. Setiap kita membaca huruf tebal itu harus menyongkan bibir. Nyan yang salah, fatal hak salahnya. Ya. Pakan lima urawai gekun lagi nyan. Mungkin meno supaya adanya nak boho becut baik bersama sin dengan sad. Hanam dale. Tetapi sebetulnya hana perlu pemonyong babah. Hana perlu petinju babah dengan terubah huruf sad. Cini kalan ihdinas si. Hana perlu si mana? Ya, hana perlu si. Gedanya si, hana perlu lagi nyan. Karena tebal tipisnya huruf itu bukan terletak di bibir. Tetapi terletak di pangkal lidah kita. Nyo tengku lidah geranya paling penting. Pakan paling penting, selain keluar huruf dari situ, lidah kita itu tugasnya mengarahkan. Dia lagi ketika itu bit udara, ya,
benda yang arahkan udaranya. Kita arahkan lidah kita ke atas, kita angkat dia ke atas, itu keluar huruf tebal. Tapi kalau kita turunkan dia ke bawah, itu keluar huruf tipis. Jadi hinan mentang penting di. Baik tapi main bak bambah. Kalau kita mau baca huruf sad, angkat lidah ke atas. Ihdinas sli. Dari atuh cok. Sli. Kan sli. Ban. So juga demikian. So, bukan so. Enggak perlu so. Ya, kenapa? Karena yang kita aktifkan adalah lidah kita yang mengatur. Kalau kita arahkan, ini pangkal, nyo pangkal dasar lidah, ya, nyo ujung lidah. Anda bayangkan lagi nyo. Menyotapu nyo watu, kita angkat ini ke atas, otomatis huruf tebal. So, mo, ko, ro. Madum tebal, hendak perlu ada pemonyong babah. Tapi kalau kita turunkan dia ke bawah, langsung tipis. Ini turun. Ba turun. Ta turun juga, semua turun. Jadi itu pentingnya, ya. Patokan tanya jangan di bibir. Anda perlu bibir, ya. Oke, ini shiratal mustaqim. Mustaqim ini juga sering kita kadang dapatkan ketika baca mustaqim, qaf itu barisnya kasrahnya hana payah dalam dah. Meklok dah gede. Ihdinas shiratal mustaqim. Hana perlu lagi nya. Karena huruf qaf itu memang tebal, tetapi di sini posisinya kasrah baris hiup. Jadi ketika baris miyup, hana perlu meklok dah, hana perlu dalam dah. Bacut mentang. Mustaqim, bacut. Yang penting berbeda mentang di ba sama dengan huruf kaf. Ba cit terbaca mustaqim mentang. Jadi berbeda bacut mentang huruf kaf dengan huruf kaf dan ba sampai meklok dah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Juga sad sli. Enggak perlu monyongkan bibir, enggak perlu sli. Siratal ladzi. Huruf ta juga sama ada pun. Tanya menyebab huruf ta, nyembah huruf sad yang siap-siap. Babah memang monyong siap-siap bibinya. Siratal benar. Hana perlu cit. Sama juga ya. Mo itu sama dengan baca adal. Cina baca adal juga. Da. Cina baca da. Menyodanya tentu suara kita di bawah, turun ke bawah arahnya. Tapi kalau kita membaca apa dengan cara yang sama, makhraj yang sama, tinggal naikkan suara ke atas. Dal itu di mana keluar? Dal itu keluar, cini bayangkan mana? Dal itu keluar ujung lidah, ujung lidah, maaf ya. Letakkan dia di belakang gigi seri atasnya, ikutnya. Cini peduk boleh tiga, peduk mentang. Bet baca lain peduk boleh. Ini peduk boleh lagi. Dah baca tu da. Okey, ini peduk lam, tetapi sekarang kita angkat ke atas. Kita mau baca ta sekarang. Sama itu persis. Taruh aja dulu. Angkat ke atas. Po. Taruh dulu. Po. Turunkan lagi. Da. Po. Lagi yang mentang. Tempatnya sama, semuanya sama, cuman beda arah suaranya saja. Kalau dal ke bawah, kalau ta ke atas. Sedikit lagi, siratal mustaqim, siratal ladzina kemudian di an'amta, ini juga sering. Kalau lumpah penuhnya baik mempantul-pantul, jangan membalah-balah ya. Siratal ladzina an'ama. Baik lagi nyan. Tahan. An'amta alaihim. Jadi jalan suaranya. Ya, itu seperti itu cara membaca siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian ghairil maghdubi alaihim. Ini huruf ghin juga tanya kadang-kadang membaca ra. Ghairil maghdub. Hanya ada baca kada huruf ghin. Huruf ghin itu keluar di ujung tenggorokan, hino itu. Segolong lidah katanya nah ujung tenggorokan, ya. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan di sini. Di sini pangkal tenggorokan keluar a dan h. Tengah tenggorokan keluar hamzah dan ha. Ujung tenggorokan keluar ghin dan kha. Di sini dia keluarnya. Kha. Ketiga ini kha. Kha gha. Kha gha. Jadi di situ keluarnya.
Jangan kita keluarkan seperti huruf ra. Itu huruf ghin. Cara bacanya tebal. Ghairil mau. Juga jalan suaranya. Sampai putus su ba ghin. Ghairil mau. Jalan suara. Ghairil mau. Maghdubi alaihim. Waladhdallin. Nah, ini yang terakhir yaitu mad lazim. Mad lazim dibaca 6 harakat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Hanjit lebih, hanjit kurang. Nah, dan ini huruf dhad. Ini huruf yang paling sulit tengok. Ini mustafa wajud. Pakal lagi karena gepegah li Rasul ana afsahukum bid-dhad gepegah. Lun yang paling fasih gepegah li Rasulullah dalam membaca huruf dhad. Jadi walaupun tanya hana fasih tak lagi Rasulullah, minimal betul-betul bacutlah. Baik ji uhdad. Baik ji uhdad. Jadi bagaimana cara membaca huruf dhad? Huruf dhad itu yang penting jangan dibaca dengan ujung lidah. Tetapi ini bayangkan nyo lidah katanya. Nyo lidah, ini tepi lidah sebelah kanan, ini tepi lidah sebelah kiri, ini ujung lidah. Yang mana yang aktif ketika kita baca huruf dhad? Yang aktif adalah yang dua ini. Tepi sebelah kiri maupun sebelah kanan. Gimana cara ji? Kita angkat ke atas lidah kita, tempelkan masing-masing tepi ini ke gigi geraham atas. Boleh dua cara. Jit pakai sebelah mentang, belah hunun mentang, ataupun belahwi mentang jit cit. Ataupun dua-dua. Menyatanya yang pemulanya jit sebelah mentang ile, karena yang dua-dua belah nyo agak sulit. Jadi kalau kita baru pertama itu sebelah saja. Sebelah saja dulu, satu ini. Angkat ke atas dan tempelkan dengan gigi geraham atas. Kita baca sama-sama. Dha. Nupi-nyo lidah, angkat dia ke atas. Jangan tekan dengan ujung lidah. Jangan tekan dengan ujung lidah. Angkat ke atas. Ambil ini, gerakkan, dorong ke atas. Ketika mentok dia dengan geraham atas, baru keluarkan suaranya. Dha. Sama-sama ji. Dha. 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 Adha. Adha. Waladha. Waladha. Itu cara bacanya. Cara bacanya yang penting tepi lidah itu angkat dan tempelkan dengan gigi raham atas. Dan memang nyo sulit, tetapi dengan kita latih-latih, kita sering ulang-ulang, kita sering latihan-latihan, insyaallah akan mudah kita ucapkan huruf dhad. Bukan hanya huruf dhad, tapi semua huruf-huruf lain yang ada dalam Al-Quran. Sebetulnya menyokaji tanya Al-Fatihah mentang tabah suratnya dengku, insyaallah yang lain gaglah mendung. Karena huruf Al-Qurannya kan 20 kurung bah huruf mentang. Kiban ketika posisinya ketika dia sendiri, bagaimana posisinya dia ketika bergabung dengan yang lain, itu saja yang dibahas dalam ilmu tajwid. Yang lain hanya perle. Maka betul cara membaca, cara mengucapkan, kita tahu sifatnya, tahu panjang pendek, selesai. Jadi kalau kita belajar, insyaallah akan mudah. Jadi tapi benar dasar bumoho mentang. Ketika sudah kita tahu kemana arahnya, insyaallah akan kita mudah. Karena nyoka sabi-sabi kita baca dari ubud yang udah baca Al-Quran. Beda dengan orang yang hanya baca sama sekali. Ketika mulai dari phone-nya agak sulit. Tapi kalau kita sudah pernah ada dasar, tinggal kita arahkan ke yang lebih benar saja. Insyaallah dengan terus kita belajar, insyaallah akan Allah mudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Mungkin demikian saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin sebelum kita tutup, pertanyaan. Anali. Ibu-ibu pertanyaan? Ada pertanyaan ibu? Anali ini katelat karapo 7. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.